Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini sudah masuk ke sesi Ask Me Anything yang ke-27. So, thank you banget buat teman-teman yang udah masukin pertanyaannya yang keren-keren, bagus-bagus. Dan gue bisa bilang sih ini beberapa punya masukan yang sangat menarik yang bisa kita jadi pembahasan untuk sesi video yang lebih panjang. So, langsung kita bahas yuk pertanyaan hari ini tentang Ask Me Anything yang ke-27. Let's check this out. Nah, dari Indra Herlan. Om Benix, tolong bacain pertanyaan aneh dong. Semoga Om sehat dan lancar. Gue mau tanya saham DKFT bidang nikel, prospek ke depan gimana ya? Bagus untuk disimpan untuk jangka panjang nggak? Oke, jadi ini perusahaan yang berhubungan dengan bisnis nikel ya. DKFT atau orang suka bilang Central Omega Resource. Nah, perusahaan ini berafiliasi dengan banyak perusahaan yang ada di China sebetulnya. Nah, buat kamu yang suka bisnis dengan melihat namanya investasi kan lihat masa depan. Kamu udah pilih salah satu sektor yang bakal booming adalah mobil listrik. Dan mobil listrik itu akan membutuhkan yang namanya nikel untuk tenaga baterainya. Jadi ini salah satu hal yang menurut saya menarik dan prospek. Tetapi tergantung juga kepada jenis emitennya. Kenapa? Contoh, di pertanyaan kamu yang namanya DKFT. Satu hal yang menurut saya kurang menarik adalah kalau kita lihat mereka bertahun-tahun merugi terus, baru kemarin aja mereka bisa cuan sampai mungkin ada di atas 50 miliar ya. Dan yang membuat berat adalah ternyata net profit marginnya itu sangat-sangat kecil sekali. Lalu yang kedua, kalau dibandingkan dengan sektor yang sejenis, yang berhubungan dengan nikel, itu rata-rata ya mereka bisa bikin profit. 2 tahun lalu profit, tahun lalu profit, tahun ini kemungkinan profit. Jadi menjadi pertanyaan ketika kemudian kenapa DKFT rugi? Itu jadi pertanyaan. Lalu yang selanjutnya, berhubungan dengan prospek masa depan. Betul, baterai, mobil listrik bakal booming di Indonesia, penggunaan baterai akan semakin diperlukan. Kalau baterai makin banyak populasinya, nikel makin dibutuhkan. Nah, ada satu yang jadi perbandingan, tergantung dengan jenis merek mobilnya. Maksudnya apa? Gini, baterai mobil rata-rata yang mobil-mobil mahal itu menggunakan lithium nikel. Jadi baterainya mengandung lithium dan nikel. Itu rata-rata mobil yang butuh jarak panjang dan rata-rata harganya mahal. So, kalau kemudian kamu berharap untuk beli yang sama yang namanya DKFT, kamu harus berharap mobil-mobil mahal yang berbasis nikel itu bakal naik daun. Sayangnya, dari yang saya lihat, penjualan mobil dalam 1 tahun terakhir itu bukan didominasi dengan mobil yang menggunakan nikel. Apa? Ternyata mobil paling laris dalam 1 tahun belakang adalah merek Wuling. Mereka baru bikin mobil harga 200-300 jutaan. Bahan dasarnya apa? Menggunakan lithium ferrofosfat atau orang suka bilang baterai LFP. Nah, kalau kamu pikir lagi, kalau seandainya ke depan mobil-mobil yang laku menurut saya di Indonesia itu harganya ya di bawah 300 juta, di bawah 350 juta. Nah, segmen yang dimasuki Wuling ini betul-betul sangat bagus karena cocok dengan mobil yang laku di Indonesia. Kalau kamu lihat mobil yang laku di Indonesia itu bukan mobil model-model kayak kamu bisa bilang Toyota Fortuner, tapi yang laku adalah Toyota Avanza, Toyota Agya. Itu jauh lebih besar populasinya. Kenapa? Karena mereka masuk ke segmen yang betul-betul kuenya sangat besar, yaitu segmen di bawah 300 jutaan. Oke, jadi ketika kamu kemudian beli yang namanya DKFT, kamu harus sudah punya keyakinan dan harapan bahwa mobil yang menggunakan nikel, which is harga baterai jauh lebih mahal, dan rata-rata di atas 500 juta, ya mereka akan dapat subsidi, bakal turun ke bawah. Atau yang kedua, mereka mau nurunin harga mobilnya. Karena selama itu tidak dilakukan, ya pemakaian nikel yang ada di Indonesia menurut saya tidak akan sekuat tadi yang kita bilang lithium ferrofosfat. Jadi LFP itu jauh lebih murah. Cuman daya tahannya juga jauh lebih buruk. So, ini dua sisi mata uang yang seharusnya jadi perbandingan kita kalau seandainya kita mau masuk ke sektor yang berhubungan dengan nikel, ya kamu harus pastikan bahwa memang penggunaannya akan banyak. Satu-satunya menurut saya yang agak berat buat saya untuk masuk ke DKFT adalah penjualan mobil Hyundai. Saya kira dalam 1 tahun ke depan mungkin masih akan di bawah penjualan mobil Wuling. Kita ngomong bicara mobil listrik. Kalau itu terjadi, ya orang makin banyak populasi menggunakan baterai LFP. Bukan baterai berbasis nikel. Lalu yang terakhir, ini berhubungan dengan manajemen perusahaan. DKFT, lagi-lagi ya, saya suka sektornya, saya suka mobil listrik, saya suka bisnis baterai, saya suka bisnis tambang nikel. Menurut saya itu kita berbicara tentang masa depan, bukan batu bara yang masa lalu. Saya suka. Dan ini faktor pemberat, yaitu manajemen. Gue nggak bilang manajemen DKFT jelek atau enggak. Tapi kita harus bicara berdasarkan data dan fakta bahwa pemegang saham yang ada di KFT sudah bertahun-tahun lamanya dari kemarin yang mereka lakukan apa? Mereka jual terus sahamnya.
Mereka pemegang saham terbesar. So, mungkin mereka melihat apa yang kita nggak lihat. Itu satu. Atau ya, mungkin mereka sedang berusaha melakukan spekulasi bisnis di tempat lain. Menemukan peluang investasi yang lebih bagus di tempat lain. Tetapi, ini menjadi tidak sinkron dengan adanya yang tadi kita ngomong. Krisis baterai kan bagus. Mobil listrik kan bagus. Belum nanti mungkin disubsidi. Tapi kenapa pemegang saham kabur terus? Itu bikin orang jadi bertanya-tanya ya. Pemegang saham terbesar DKFT itu jualan terus sahamnya. Dari semua data-data, dari semua fakta yang kita sudah bicarakan, kalau saya pribadi, masih ada perusahaan yang berhubungan dengan nikel yang bisa kamu beli. Jadi, saya nggak bilang DKFT jelek, saya bilang prospeknya ada, tetapi beberapa hal yang harus kamu pantau. Kalau ada yang lain yang lebih bagus, why not? Apalagi yang bisa mencetak margin di atas 10 atau bahkan 20% di sektor sejenis. Saya jauh lebih senang yang seperti itu. Next. Dari Yogi Andri, maaf Bang Ben, gimana cara cari emiten yang bagus? Sementara saya lagi di luar negeri, jadi nggak bisa melihat lapangan langsung. Dan apakah direksi-direksi yang memiliki saham di perusahaannya itu layak untuk jangka panjang? Terima kasih Om Ben. Oke, ini pertanyaan kamu nggak bisa dijawab dalam hitungan menit ya. Ini bisa dalam 10 SKS kali. Tapi yang bisa kita bilang adalah faktor direksi itu sangat-sangat dan sangat penting. Kenapa? Contoh misalkan ada direktur hobinya sarapan bubur. Apa yang terjadi? Ya emitennya jatuh turun ke gocap. Jadi sampah, saham sampah. Karena direksinya hobi makan sarapan bubur. Walaupun dia pegang emiten itu bukan berarti perusahaan itu layak untuk diinvestasikan. Jadi nggak serta-merta itu adalah hal yang bagus. Tetapi secara umum, kalau ada direksi berani pegang perusahaannya sendiri, biasanya itu kabar baik, biasanya. Tapi kita nggak bisa pukul rata, kita harus lihat juga perilakunya seperti apa. Yang kedua, saya suka beli saham yang harganya diskon, murah. Fundamentalnya bagus. Jadi dalam aliran ilmu Mackey Investing, buat yang belum tahu, saya investasi berdasarkan itu. Jadi bukan berdasarkan laporan keuangan, bukan berdasarkan kata si Bandar, kata si Anu, enggak. Berdasarkan metode yang sudah saya buktikan sah, terbukti memberikan saya cuan ribuan %. Pertama apa? Mackey. Ada momentumnya. Yang kedua apa? Edge-nya saya kuasai. Yang ketiga, secara kualitatif dan secara kuantitatif, memang dia bagus. Lalu yang terakhir, semua informasi yang ketiga yang di atas itu, kita investigasi di lapangan, terbukti sah. Jadi itu bukan gosip, itu adalah fakta karena kamu udah investigasi. Nah itu semua akan membuat saya percaya diri untuk beli suatu saham itu bagus. Oke, kalau seandainya kamu nggak punya waktu karena kamu tinggal di luar negeri misalkan, ya kamu bisa lakukan keempat itu secara online. Kamu bisa cek medianya, kamu bisa bayar orang untuk lakukan investigasi untuk atas nama kamu. Gue pernah mau cerita, jadi salah satu, gue waktu itu mau investasi di sebuah perusahaan properti di daerah Bandung namanya Dayu Kolot. Dia jual perumahannya, dia punya perumahan, udah mau kolaps, gue mau beli perumahannya. Tapi gue juga gak mau keluar biaya juga buat kesana ngecek jauh-jauh buat apa. So yang gue lakukan apa? Yang gue lakukan sangat-sangat simple. Gue pesen GoFood, suruh kirim ke alamat yang ada di perumahan itu. Ternyata kemudian GoFoodnya datang, gue bilang, Pak, kalau udah nyampe tolong foto-foto dong perumahannya, gue pengen lihat. Ternyata kata drivernya, Pak saya susah banget mau anterin makanannya. Jalannya macet banget. Terus gue tanya, kenapa macet banget di Dayu Kolot? Yang kedua, banjir. Ternyata daerah itu banjir. Jadi gue dapat dua informasi yang bagus. Lalu yang ketiga, perumahannya tidak terurus dan tidak terawat. So akhirnya gue ambil kesimpulan sebaiknya gue tidak investasi di perusahaan properti itu. Selang 1,5 tahun ternyata ada kabar perusahaan ini bermasalah karena penjualan susah, orang nggak mau beli di daerah yang banjir, perusahaan itu bangkrut. Jadi gue selamat. Modal gue cuma berapa? Nggak nyampe Rp15.000 untuk lakukan investigasi semudah itu. Jadi itu fakta. Dan kalian nggak bisa lagi punya alasan, ada begitu banyak jalan menuju Roma, lu nggak bisa lagi bilang, oh gue nggak kenal si ini, oh gue nggak tahu ini, gue nggak tahu itu, nggak. Zaman sekarang mah semua gampang. Lalu ada juga emiten yang berhubungan dengan perhotelan, namanya Home Hotel Mandarin Regency, adanya di Batam. Mungkin sekarang sahamnya udah suspended. Itu juga pakai GoFood waktu itu. Waktu itu sama juga, gue bilang gue nginep di lantai 4, tolong kirim makanan, gue pesen makanan khas Batam tuh ada kepiting yang enak, yang kecil-kecil. Gue suruh anterin, begitu diantar, ternyata Pak di mana? Iya saya di lantai 4 loh. Dia bilang, Pak hotel aja tutup. Mana mungkin Bapak nginep sini, Bapak ngerjain saya kan? Terus gue bilang beneran, coba difotoin dong. Ternyata bener guys, hotelnya hantu bro. Jadi orang-orang pada beli sahamnya waktu itu lagi booming karena ada bos bencok di situ, mereka nggak tahu barangnya itu nggak ada. So ya itu salah satu metode investigasi dalam Mackey Investing yang sebetulnya nggak semuanya harus kamu bikin sulit. Kamu bisa permudah gitu loh. Kalau saya aja bisa, kamu juga bisa. Saya punya handphone, kamu punya handphone. Tinggal install aplikasi Gojek, gratis, nggak pakai bayar. So
Nggak ribet investasi itu. Lalu soal harga ya, harga itu ada banyak orang bisa perhitungan, cuman menurut kenapa? Karena harga bisa murah atau mahal itu karena biasanya orang lihat laporan keuangan. Yang namanya laporan keuangan ya teman-teman, saya kasih tahu. Seumur hidup saya di Bursa Efek tidak ada orang yang jujur bikin laporan keuangan. Tidak ada satupun perusahaan yang jujur. Semua karena ada agenda. Semua karena ada kepentingan. Mau menyelamatkan muka direksi, mau menyelamatkan posisinya kreditur, mau jebak investor saham retail, dan lain sebagainya. So, menurut saya, itu adalah salah satu hal yang paling konyol kalau orang investasi serta-merta karena laporan keuangannya bagus. Apa itu? Itu bukan investasi. Itu aneh. Itu nggak ada jauh bedanya sama orang-orang yang hobinya percaya tahayul. Kenapa ya? Faktanya begitu. Gitu. Faktanya memang yang ada di laporan keuangan isinya adalah agenda. Isinya adalah kepentingan. Tetapi bukan artinya itu bukan sesuatu yang bisa kita buang ke tempat sampah. Enggak. Kamu bisa sortir, kamu bisa lihat mana yang fakta, mana yang palsu. Nah, itu fungsi kamu sebagai investor. Jadi ya investasi menurut saya sangat mudah. Yang susah itu trading, bro. Susah banget gue cari orang yang cuan dari trading, susah. Kalau investor ya rata-rata gue lihat ya oke. Karena dalam jangka panjang kita kemungkinan menangnya sangat tinggi. Oke, semoga cukup jelas. Next. Pertanyaan selanjutnya dari Christian Atmaja. Om Ben, aku mau tanya, strategi RCA atau DCA atau rupiah cost averaging menurut pendapat Om Ben nih gimana? Terima kasih. Oke, metode RCA ya, rupiah cost averaging. Jadi kita nggak peduli, misalkan kamu udah siapin budget 1 juta setiap bulan beli sahamnya Bank BCA, bulan depan kamu beli lagi 1 juta, bulan depan beli lagi 1 juta. Jadi on average, nggak peduli situasi ekonomi dunia seperti apa, dia mau naik, mau turun, kamu tetap beli 1 juta. Secara umum, dalam jangka panjang, ya kamu pasti profit. Dengan syarat, perusahaan yang kamu beli layak untuk kamu lakukan rupiah cost averaging atau dollar cost averaging. Itu bagus, sepanjang perusahaannya bagus. Nah, metode ini menurut saya sangat layak kalau perusahaannya perusahaan jenis kapal induk yang minimal bisa naik 20-25% setiap tahun. So, itu make sense untuk lakukan yang namanya DCA. Nah, DCA atau RCA itu sangat tidak cocok kalau kamu lakukan di saham aliran momentum. Teman-teman pasti udah tahu yang namanya Benix itu punya edge di bidang finansial, punya edge di bidang perbankan. Gue cuan berkali-kali di situ karena gue kuasai bidang itu. Ketika gue masuk ke sebuah saham, misalkan ke BCA, hari naik 1% gue jual, itu konyol. Dia menang dalam jangka panjang. Tapi, kalau kamu masuk ke saham, misalkan BABP, misalkan BGTG, kamu beli sahamnya, terus kamu pegang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, itu salah besar. Itu konyol, kamu tidak mengerti investasi sebenarnya. Metode kita, itu bukan metode yang dipakai oleh orang kebanyakan, gitu, enggak. Kita Meki investing. Ingat, Meki investing depannya apa? M. Momentum. Ketika ada emiten yang memang secara bagus, secara kualitatif, secara kuantitatif, tetapi momentumnya tidak ada atau jelek, ya berarti kamu bisa berharap saham itu pasti akan naik, tapi tidak dalam jangka waktu 3 tahun, apa 4 tahun, mungkin bisa lebih gitu kan. Tetapi saham momentum adalah saham yang kamu beli ketika semua orang tidak suka, walaupun secara kualitatif bagus, secara kuantitatif bagus, tapi orang tidak sadar bahwa itu barang bagus, kamu beli. Dan kamu jual ketika momentumnya sudah mau habis. Jadi bukan tipe saham yang kamu bisa pegang seumur hidup. Tidak. Segala sesuatu itu ada momentumnya. Kemarin momentumnya buat Messi juara dunia, juara World Cup. Momentumnya 4 tahun lagi. Apa bisa Messi juara dunia? Saya rasa enggak. Jadi segala sesuatu itu ada momentumnya. Itulah yang kita terapkan dalam metode investasi Meki investing. RCA bagus atau tidak? Menurut saya bagus dengan catatan kamu beli di perusahaan sejenis kapal induk dan sudah terbukti selama bertahun-tahun dia bisa naik minimal 20% per tahun. Itu cocok. Selain itu, kamu mau pakai DCA menurut saya berbahaya. Kenapa? Karena yang ini Indonesia, Bung. Ini hutan rimba. Hari ini perusahaannya bagus, besok perusahaannya jatuh ke tangan kanannya atau ke anaknya yang nggak pakai otak. Duit perusahaan dipakai buat hal-hal yang tidak jelas. Menurut saya, jadi berbahaya. Tapi saya bukan aliran yang seperti itu. Saya bukan lokengong bisa pegang saham 15 tahun, 20 tahun, tidak. Saya tidak cukup yakin saya masih hidup 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. So, kembangkan metode investasi, menggunakan aliran Meki investing, supaya kita bisa generate profit walaupun tidak besar, mungkin cuma 300%, mungkin cuma 500%, tapi kita bisa achieve itu dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, so why not? Reino, terima kasih banyak Om Ben. Om Ben, ada beberapa alasan saya menanyakan hal ini. Kira-kira jika menjadi trader, metode seperti apa yang akan Om Ben gunakan? Kalau saya tidak salah, sebelumnya Om Ben adalah trader. Sekali lagi, terima kasih Om Ben. Oke, jadi metode yang paling bagus buat trading.
Kayaknya nggak ada Le, menurut gue ya. Dan ini berdasarkan pengalaman ya. Gue lebih tepatnya bisa dibilang scalper sih. Jauh sebelum orang-orang ngomong scalper zaman sekarang, anak-anak lucu-lucu baru lahir kan. Kita scalping, bukan trading ya, tapi scalping ya. Scalping itu jadi bisa dibilang trading dalam hitungan detik, menit. Jadi bukan beli sekarang jual nanti sore, enggak. Atau beli sekarang jual besok, enggak begitu, enggak. Scalping. Nah menurut gue tidak ada metode yang bagus dalam metode trading. Menurut gue itu metode paling idiot dan paling sampah. Karena even pun gue seorang mantan scalper, gue adalah scalper yang menggunakan fundamental. Jadi kemungkinan menang kita itu sangat besar. Gue bisa dapat cuan 1% sehari, itu hal yang biasa dan mudah sebagai seorang scalper. Kenapa? Karena saham yang kita beli memang saham bagus. Sampai kemudian gue berpikir begini, gue udah tahu ini saham bagus gitu ya. Hari ini gue beli di 300. Ternyata setelah 1 menit, misalkan gue untung 10% dari 300 naik ke 330. Lalu gue pikir begini, gue kan udah riset perusahaan ini dan udah bagus ya. Kenapa baru naik 10% gue jual? Apa nggak konyol banget? Kenapa? Karena dia bisa naik jadi 100%. Terus kapan gue bisa cuan 100% kalau baru cuan 1% gue udah jual, baru cuan 10% gue udah jual, kapan gue bisa cuan gitu kan? So akhirnya gue pikir, capek-capek gue riset, capek-capek gue analisa, hanya demi cuan 1, 2, 3% buat apa gitu loh. Dan menurut gue itu sangat tidak benar gitu loh. Apalagi ketika kemudian gue menjadi scalper, ketemu teman-teman yang hobinya trading pakai candlestick, lilinmologi, itu ilmu. Gue itu pun baru setelah gue nonton videonya juga Warren Buffett ya. Jadi gue baca bukunya. Dia juga mantan trader. Dia bilang gini, dia udah mempelajari sekitar 17 buku yang mengajarkan candlestick. Dia pelajari, dia baca. Terus dia praktekkan ke dunia nyata. Ketika dia praktekkan ke dunia nyata, itu candlestick mau dibolak-balik. Bentuknya begini, kalau dia balik begini, hasilnya tetap apa? Tetap bagus. Mirroring, 180 derajat begini. Hasilnya tetap sama, tetap bagus. Ujung-ujungnya apa? Ini perusahaan nggak bagus. Ini nggak bisa dipakai untuk memprediksi masa depan. Bagaimana mungkin lu beli misalkan perusahaan nikel ya, atau perusahaan yang berhubungan dengan bank digital. Padahal semua orang udah tahu, tahun depan udah selesai momennya. Tahun ini bahkan udah selesai momennya. Tapi karena candlestick katanya menunjukkan bank digital itu bagus, lu beli. Itu nggak make sense. Atau lu beli perusahaan yang berhubungan dengan batu bara. Candlestick bilang ini bagus gitu. Tapi faktanya di dunia nyata harga batu bara jatuh terus. Itu sangat tidak logis. Jadi lu beli saham ini karena candlestick bilang bagus. Padahal faktanya batu bara meroket ke bawah. Itu kan nggak logis. Jadi kalau ditanya metode trading yang bagus atau nggak, menurut gue nggak ada. Itu sampah. Semuanya sampah. Semuanya itu sama. Cuma buat bikin lu bertransaksi, cuma buat bikin lu trading supaya lu tambah miskin. Menurut gua nggak begitu. Menurut gua investasi itu sangat mudah, jangan persulit diri kamu sendiri. Nah buat teman-teman, metode trading yang paling bagus, sekali lagi gue bilang tidak ada. Metode trading yang paling bagus adalah berhenti trading dan mulai investing yang benar. Bertobatlah, berhentilah memperkaya mafia-mafia di IHSG. Stop, please. Stop. Gak ada namanya metode semua itu palsu. Bandarmologi, lilinmologi, candlemologi, astrologi palsu. Tukang tipu, itu udah terbukti. Kalau lu gak percaya Benix, lu harus baca tulisannya Warren Buffett. Dia udah jauh lebih lama di bursa efek, dan dia sama, cuma dia lebih keras, lebih kasar dari gua. Di buku itu bilang, cuma anjing buduk yang mau jadi trader. Selesai. Kenapa? Karena itu tidak ada logikanya, tidak ada akal sehatnya. Tidak masuk akal. Oke teman-teman. By the way, itu yang nanya siapa sih? Ini buang-buang waktu aja nih, asli. Karena apa? Karena kita bukan trader gitu. Lu udah salah kaprah. Ini buang-buang waktu kita nih. Cuman ya itu aja gue mau sharing aja. Jadi nggak ada metode yang paling benar jadi trader. Yang paling benar adalah lu menjadi investor. Selesai masalah hidup lu. Oke guys, terima kasih buat yang udah kasih pertanyaan. Pertanyaan bagus-bagus, keren-keren. Tadi ada yang nanya soal BBYB. Nantikan video kita tentang BBYB di sesi video kita yang full video di episode yang selanjutnya. Buat kamu yang pertanyaan belum dijawab, jangan takut, jangan khawatir, kita akan bahas di sesi amal selanjutnya. Thank you guys, salam sehat, salam cuan, bye-bye.